Saya akan menyanyikan lagu Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah. Tapi gara-gara kurang jelas, Pet pun mau ngebersihin lubangnya. Lubang tiang ye. Tapi malah nyangkut tuh. Pot pun ngebantu Pet tuh buat ngeluarin jarinya. Tapi malah makin panik gara-gara Sua yang udah nyebrang ke arah mereka. Drama klasik pun dimainkan. ไม่เป็นไร มึงหนีไปก่อนเลย ไม่ต้องเป็นห่วงกู Pet nyuruh Pet tuh buat pergi aja ninggalin dirinya. Tapi Pet pas beneran pergi, Pet pun minta suruh jangan ditinggalin dan bilang kalau dia tadi cuma bercanda. Pet yang parno pun ngeliat ada pisau gede dan mengoparnya kepada si Pet. Ngode-ngode biar dipotong aja gitu jarinya. Terus dia pergi tuh. Emang temen bangsat. Pas udah sampai di seberang jalan, Sua mergokin Pet yang mau mutusin jarinya itu dan nanyain nih kenapa semalam dia ninggalin dirinya. Pet pun ngeles kalau dia tuh kebelet boker. Dan pas balik ke lokasi lagi, Sua udah gak ada. Gak lama, Pet pun datang lagi dan ngomong kalau dirinya tuh tahu orang yang lagi dicariin oleh Sua. Pet cuma bengong aja tuh. Padahal barusan mereka gak ngebahas soal ATM ajaib. ที่ได้เงินเกินไป Singkat cerita, mereka udah sampai di sebuah kuil yang ada orang meninggalnya. Pot pun bilang kalau dialah orang yang ngambil uang berlebih di ATM ajaib. Sua gak percaya dong, kan di situ juga ada tulisannya kalau almarhum dah meninggal sebulan yang lalu. Sementara skandal ATM ajaib baru 2 minggu ini. Gak lama, datanglah biksu yang ngira kalau mereka itu keluarganya. Terus bilang kalau almarhum tuh arwahnya gentayangan dan meminta mereka buat menuntun arwah almarhum ke rumahnya. Pot pun ngasih alamat lengkapnya ke almarhum. Tapi Pet yang rasa keasing pun sadar kalau itu adalah alamatnya. เฮ้ยนั่นบ้านกูปะวะ ตายพี่ Dan pas itu juga kucing garong pun jatuh, gak tahu dari mana. Bengek ya Allah. Sin berpindah ke Mbak Cip yang lagi kena macet. Ngerasa gabut, dia pun ngecek-ngecek lagi nama-nama yang dicurigai sebagai tersangka. Suspek pertama adalah Nyonya Aum. Dan langsung minta bantuan manajer buat ngirim data soal Nyonya Aum. แต่ห้ามบอกคุณเสือเด็ดขาดเลยนะคะ Lanjut ke Sua yang lagi sampai di lokasi ATM ajaib. Sua histeris dong, gara-gara mobil yang dia parkirin udah gak ada. Lah kan emang kuncinya hilang ya. Ternyata nih mobilnya tuh udah diderek sama pihak polisi, gara-gara dikira parkirnya sembarangan. Sua yang malah fokus ke seragam polisi dibanding penjelasan dari polisi, jadi punya ide buat pakai seragam polisi buat nakut-nakutin para nasabah. Seragam udah siap nih, tinggal senjata polisi. Lalu Sua pun pergi ke toko mainan buat beli pistol-pistolan. Tapi malah เอาอย่างดีมาเลย เอาแบบสั้นหรือแบบยาว สั้นก็ได้ อัดแก๊สหรืออัดลม อัดลม หมด เอาอีกเตี้ยเอ้ยแล้วจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยมันเสียเวลาเข้าใจป่ะ emang kampret. Sua pun cuman jadi beli borgolnya doang. เอาน้ำ น้ำอะไรก็ได้ เปิดตู้เย็นเจอน้ำอะไรออกมาเก๊กฮงเก๊กฮวยอะไรออกมา Lanjut Sua yang udah sampai di kantornya lagi dan langsung ngajak manajer buat bantuin dirinya. Padahal dia lagi bantuin Mbak Jip tuh. Pas lagi di jalan, manajer ditelepon sama Mbak Jip yang nanyain kenapa datanya Nyonya Aum gak dikirim-kirim. Lalu manajer pun bilang kalau dirinya lagi diculik oleh Sua. Mbak Jip pun bilang buat jangan bilang-bilang sama Sua kalau Mbak Jip meminta bantuan kepadanya juga. Sua pun diturunin dan manajer ngeles kalau istrinya udah kangen. Loh. Sua yang tahu kalau itu cuman alibinya manajer, terus ngikutin manajer yang ternyata manajer pergi ke toko yang nyediain alat kirim fax. Sua pun nelpon ke alamat yang dikirimi fax tadi dan meminta segelas air minum ke engkong penjaga tokonya. ถ้างั้น Pas lagi teleponan, Sua langsung minum tuh airnya yang dia minta, tapi dilarang terus dong sama si engkong. บัตรประชาชน ฮะ มันส่งมาเองไม่ใช่เหรอคะ คุณก็ต้องรู้สิคะ
อ๋อ Sua heran dong, kan ada kerincing-kerincingnya di gelas, tapi kok nggak dingin? Nah, jadi suatu ngirain kalau itu es batu. Lah, ternyata air yang diminum tadi tuh air kaldu dari gigi palsu si engkong. Scene berganti ke Mbak Cip yang lagi dandan, dan seketika kaget gara ada telepon yang ngebuat alarmnya yang dia pakai gak sesuai kodratnya. Telepon itu dari manajer yang ngasih tahu kalau datanya Bu Aum udah dikirim. Lanjut ke Sua lagi nih, yang kebetulan ketemu dengan Put dan Pet, lalu meminta tumbangan mereka buat nganterin ke sebuah hotel yang Mbak Cip ada di sana. Pas udah sampai, Sua ngeliat mobil Mbak Cip yang udah mau pergi OTW. Mereka pun langsung ngejar Mbak Cip, yang ternyata Mbak Cip ngedatengin nasabah yang bernama Bu Aum. Mbak Cip pun langsung to the point dong soal kedatangannya. มันผิดปกติยังไงเหรอทำไมฉันใช้ข้อต่อกฎเหรอไม่ใช่ค่ะ Bu Aum sih nggak mau ngaku, tapi sial, mesin cucinya berbunyi seakan-akan ngasih tanda gitu kalau uangnya udah dipakai buat beli dirinya. Iya. Mbak Cip langsung tahu kalau uangnya dipakai buat beli mesin cuci. Langsung saat itu juga Bu Aum mengusir Mbak Cip, dan Mbak Cip pun bilang kalau dia bakalan balik besok dan meminta untuk disiapin uangnya besok. Pas malam harinya, Sua check in di Oyo yang di sana ada Mbak Cip. Dia memesan kamar yang sebelahan dengan Mbak Cip. Saat Cip kesel sama acara di TV, dia ditelepon tuh sama Sua dan ditanyain lagi ngapain, dah makan belum, dah mandi belum. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang menjijikkan itulah yang juga membuat gue kesel anjir. Dan sebelum ngucapin mat pupu, Sua meminta ayangnya itu buat ngeliat ke jendela karena dia ngerasa kalau bulan sedang tersenyum kepada mereka. Dan pas mau ngeliat ke arah jendela, mereka cekcok soal siapa yang bakalan berhasil nyelesain kasus ini. Dan Sua bilang kalau dia udah nerima uang dari Nyonya Aum. Tapi Cip yang sadar kalau Sua lagi berbohong karena hidung gak kedutan, seperti kebiasaan Sua kalau lagi bohong sebelum-sebelumnya. Suwe nih cewek ya, detail banget sama kelakuan konyol ayangnya. Sua pun nutupin hidungnya dan balik mengejek Cip kalau matanya tuh juling. Dan Sua pun kena instan karma.